Oh guys, di video kali ini gue bakal ngelanjutin lagi video yang kemarin. Setelah kemarin bagian 2, jadi sekarang adalah 10 rekomendasi anime School Romance Life bagian 3. Kali ini anime nomor 1 bakal ngasih best anime romance school life yang sangat seru untuk ditonton. Oke, sebelum kita ke pembahasannya, ada baiknya kalian untuk subscribe channel ini dan like and share video ini supaya kalian bisa update terus hal yang berkaitan dengan anime dan gue juga bisa semangat bikin videonya. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Let's go. Oke, yang ke-10, Itazura Nakis, tayang perdana Spring 2008. Tayang lebih dari 10 tahun yang lalu, Itazura Nakis adalah pencetus munculnya Itazura Nakis lainnya yang bahkan sudah diadaptasi dalam bentuk K-drama. Buat kamu yang pernah nonton Playful Kiss, berterima kasihlah kepada Itazura Nakis. Anime ini menceritakan karakter yang bernama Kotoko Aihara yang sedang ketiban sial karena rumah barunya ambruk, hancur lebur rata dengan tanah. Dengan sangat terpaksa, ia harus mengungsi untuk sementara waktu. Salah satu kolega ayahnya menawarkan tempat tinggal sementara untuknya. Sebenarnya hal ini biasa saja, kalau saja kolega ayahnya bukanlah ayah dari siswa tertampan dan terpopuler di sekolahnya, yakni Naoki Irie yang cukup arogan. Tinggal satu atap, banyak hal konyol yang dilakukan keduanya, terlebih Kotoko ini adalah tipe yang cewek yang tell me, sangat bertolak belakang. Hubungan seperti Kotoko dan Naoki cukup clash dan bahkan sering dijumpai dalam produksi anime. Oke, yang ke-9, Isukan Friends, tayang perdana Spring 2014. Anime ini mengisahkan tentang siswa SMA yang bernama Kaori Fujimiya, yang merupakan seorang asosial di sekolahnya, dikarenakan ia mengalami suatu gejala aneh, di mana ingatannya tentang orang-orang yang ada di sekelilingnya akan menghilang secara misterius selama 1 minggu. Kemudian muncullah orang bernama Yuki Hase, yang merupakan teman sekelasnya yang diam-diam menaruh perasaan terhadap Kaori dan ingin berteman dengannya. Dengan segala cara, ia bertekad untuk membuat Kaori terus mengingatnya meskipun ia harus berulang kali menyatakan permintaan pertemanan setiap minggunya. Anime ini memang tidak terlalu menjadikan romans sebagai sajian utama mereka. Buat kamu yang butuh tontonan ringan, Isukan Friends bisa kamu jadikan referensi. Ceritanya ringan, disertai art animasi yang bikin mata adem, cocok banget buat kamu yang need time for relax and chill. Oke, yang ke-8, Nijiro Dice, tayang perdana Winter 2016. Buat kamu yang nyari rekomendasi anime romance terbaik di mana suatu tokohnya ikut ambil andil, Nijiro Dice jawabannya. Di sini cerita gak hanya berfokus pada romance satu tokoh saja, namun masing-masing dari keempat tokoh pria yang bernama Hashiba, Matsun, Keiichi, dan Tsuyoshi diberikan porsi yang sama. Didasari oleh premis tersebut, hadirlah cerita yang campur aduk namun tetap enjoyable untuk ditonton. Kadar romance masih pas, tenang saja, gak akan bikin pusing karena durasi waktu per episodenya hanya 10 menitan. Plotnya cukup sederhana, bahkan cenderung berputar di rotasi yang sama, tapi buat kamu yang mungkin mau nostalgia akan kehidupan SMA, anime ini wajib masuk list kamu. Oke, yang ke-7, Kuzuno Honkai, tayang perdana Winter 2017. Jika judul-judul sebelumnya merefleksikan kehidupan sukacita masa-masa sekolah, Kuzuno Honkai berjalan ke arah berlawanan. Ya, kamu gak akan menemukan sesuatu yang menyenangkan di sini. Ini anime membungkus kisah suram percintaan semasa sekolah sebagai sajian utamanya. Anime ini berkisah tentang karakter yang bernama Hanabi, Yasurouka, dan Mugi Awaye yang sama-sama menyimpan perasaan suka terhadap guru mereka. Sayangnya, perasaan mereka tak pernah terbalaskan dan hanya memberikan luka belaka. Didasari persamaan ini, keduanya memutuskan untuk berpura-pura menjadi sepasang kekasih guna mengobati rasa sakit dan melampiaskan hasrat bercinta yang tidak tersalurkan. Sadar hubungan ini tidak sehat dan hanya menipu diri sendiri saja, apakah ada cara lain untuk mengatasi kesepian mereka? Dibangun di atas tema eksplisit tersebut, Kuzuno Honkai bukanlah tontonan yang aman untuk semua kalangan. Gue saranin berpikirlah matang-matang sebelum nonton nih anime. Oke, yang ke-6, Yamada Kun no Sevenin Tomaju, tayang perdana Spring 2015.
kalian nyari-nyari rekomendasi anime romance school dengan sedikit bumbu fantasi, jangan ragu untuk nonton di anime. Anime ini cukup asik buat membacakan matamu guys. Yamada Kun diambil dari nama tokoh utamanya yang dikisahkan sebagai siswa malas yang tiba-tiba harus berhadapan dengan misteri aneh. Mau tak mau, ia harus mencari jawabannya. Yamada Kun no Tujunin no Majo membawa premis unik tentang bagaimana seorang bisa berpindah tubuh hanya dengan berciuman. Fenomena unik ini tentu bukan tanpa sebab. Untuk lebih jelasnya silakan meluncur langsung ke animenya. Ceritanya sendiri sangat manis, didukung dengan lagu pembuka yang mewakili bagaimana isi keseluruhan animenya. Di tiap episodenya, kamu akan menemukan karakter-karakter baru yang sayang untuk dilewatkan. Oke, yang kelima, 3D Kanojo Real Girl tayang perdana Spring 2018. Anime school dengan cerita di mana si tokoh utama wanita adalah seorang asosial atau korban bullying yang harus diselamatkan mungkin sudah biasa. 3D Kanojo Real Girl mencoba merubah stigma tersebut dengan menggunakan tokoh pria sebagai penggantinya. Anime ini bercerita tentang karakter yang bernama Tutsui Hikari yang merupakan seorang otaku yang tidak pernah mempercayai cinta di kehidupan nyata dan lebih tertarik pada karakter dua dimensi. Dipertemukan dengan Igarashi Iroha, siswi cantik yang perilakunya merefleksikan kebencian terhadap wanita di kehidupan nyata. Anehnya, keduanya kemudian berteman dan kamu pasti tahulah bakal kayak apa kelanjutannya. Hal yang menjadikan anime itu menarik adalah bagaimana si tokoh utama wanita digambarkan sebagai pribadi yang wild, fierce, dan fearless. Pengeksekusian yang baik untuk karakter wanita di dalam anime. Watashi ne, hantoshi go tenkou suru nda. Nijikai aida da kedo yoroshiku ne. Oke, yang keempat, Tsukite Iin Nayo tayang perdana Fall 2012. Ini anime sebenarnya ceritanya sangat clash tentang tokoh utama wanita yang digambarkan asosial atau antisosial. Sampai sini sudah kelihatan kan bagaimana clashnya? Selanjutnya kamu bisa tebak polanya seperti apa. Anime ini bercerita tentang kegigihan Yamato untuk memenangkan hati Mai patut diacungi jempol. Tsukite Iin Nayo hadir dengan karakter romansa yang bisa gue bilang agak berlebihan, terkesan halusinasi dan lebay. Tapi tunggu dulu, disinilah kekuatan mereka sehingga ceritanya harus berjalan di alur yang stabil sampai episode final. Terlebih, anime romance ini ditunjukkan untuk shoujo atau sebutan untuk remaja perempuan. Jadi sudah pasti banyak adegan di dalamnya yang memang ditunjukkan untuk memuaskan mereka. Butuh amunisi baper? Kamu bisa langsung meluncur ke nih anime. Kino chotto hieta mon na. Maji kayo Tachibana? 寒い時は外でラブラブしちゃダメだよ。違う、それは断じてないです。でも心配だね。Oke, yang ketiga, Aoharu Ride tayang perdana Summer 2014. SMA adalah masa-masa pencarian jati diri dan mencari teman sebanyak-banyaknya demi menjaga eksistensi. Begitulah yang dipikirkan oleh karakter yang bernama Yoshiko Futaba. Meskipun ia harus memakai topeng setiap harinya, sampai suatu hari teman masa kecilnya yang pertama, Ko Tanaka, pindah ke sekolahnya. Menemukan kembali cinta masa kecilnya, Ko Tanaka hadir 180 derajat yang berbeda dari sebelumnya dan bersikap dingin terhadap Yoshioka. Sadarkah ia dengan topeng yang dipakai Yoshioka selama ini? Bagaimana kelanjutan kisahnya? Aoharu Ride dibangun dari premis yang cukup menjanjikan. Di sini jangan harap kamu bakal dapat cerita romansa yang agresif karena garis besar ceritanya adalah tentang bagaimana bangkit dari luka masa lalu. Meskipun demikian, si tokoh yang bernama Yoshioka ini digambarkan sebagai tokoh yang penuh keyakinan dan pantang menyerah untuk menyadarkan Ko agar melupakan masa lalunya. Inilah yang membuat nih anime layak kamu tonton kalau kamu tipikal yang gak suka kalau karakter wanita penuh perjuangan. Moshikashite Dabu? Hayashi, danshi ni wa kyoumi shimesanai no ni Tanaka sensei ni wa hannou suru shi. Masaka, sonna. Oke, yang kedua, Shigatsu wa Kimi no Uso tayang perdana Fall 2014. Kalau berbicara tentang rekomendasi anime romance terbaik, ini anime dipredikat sebagai salah satu master pada genre ini. Serta banyak sekali penggemar dan banyak sekali orang yang nge-hype karena kualitas dan endingnya yang kamu tonton sendiri aja ya. Anime ini bercerita tentang Kousei Arima yang mendapati diri kehilangan antusiasme menjadi pianis yang pawai sepeninggal ibunya. Hal ini berlangsung cukup lama sampai suatu hari seorang pemain biola yang bernama Kaori Miyazono datang di kehidupannya dan memberinya semangat akan bermusik kembali. Gue gak bakal berbicara lebih lanjut tentang Shigatsu wa Kimi no Uso karena gue yakin di luar sana pasti banyak reviewer akan memasukkan dalam list mereka.
Giliran kalian yang rasakan sendiri betapa dalamnya pesan yang disampaikan di anime. Siaran gue, siapkan pertahanan yang kuat untuk endingnya. Oke, sampai juga di nomor 1, yaitu Orange tayang perdana Summer 2016. Butuh mental kuat untuk nonton nih anime, apalagi jika ceritanya seenggaknya tak asing atau relate dengan kehidupan kamu. Konsep ceritanya kuat, yang cenderung gelap membuat siapapun akan menyemangati tokoh sentralnya. Orangnya tak perlu bertele-tele dengan prolog. Episode pertamanya sudah cukup dramatis, yakni mengisahkan karakternya bernama Naho Takamiya, yang dia mendapatkan surat dari dirinya 10 tahun di masa depan untuk menyelamatkan temannya yang bernama Kakeru Naruse yang sedang dalam bahaya. Kemudian cerita berjalan dengan menunjukkan kekelaman seorang Kakeru yang sedikit demi sedikit mulai terbongkar. Orang yang membawa pesan yang sangat kuat tentang self-depression dan memperhatikan orang-orang di sekitar kita yang mengalami gejala ini. Dengan alur yang maju mundur, ini anime menghidangkan kualitas anime TV yang setara dengan anime movie. Selain romans, hubungan persahabatan yang kuat di dalam ini anime bisa kamu jadikan inspirasi buat kamu dan teman-teman kamu. Kalau pertemanan itu bukan hanya tentang senang-senang, melainkan tentang bagaimana memahami perasaan dan peka terhadap keadaan masing-masing. Kakeru wa chikazuke ba kiete shimai sou na ki ga shita. Fureta ra kawarete shimaun janai ka to omotte ta. Oke guys, berikut adalah 10 rekomendasi anime romance school life bagian ketiga menurut anime number 1. Mana guys, dari 10 best anime romance school life ini, mana favorit kalian? Jawab di kolom komentar ya. Kalau masih ada hal yang kurang dari video aku, atau kalian masih ada hal yang gak dimengerti, silahkan bertanya melalui kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan like and share video ini supaya kalian bisa update terus hal yang berkaitan dengan anime, dan gue juga bisa semangat bikin videonya. Sekian dari gua, dah.